Hai teman-teman, Andi di sini. Akhirnya setelah 2 minggu, saya kembali membuat video lagi, sambungan dari George Street Chart dan Samuel Banner ya. Jadi teman-teman ada beberapa yang DM aku terus tanya-tanya kapan dirilis lagi gitu ya. Sambungan dari George Street dan Samuel Banner chart yang ini ya teman-teman. Jadi periods when to make money gitu ya. Jadi di video berikut yang akan dijelasin itu kan yang akan saya elaborate itu 1803 sampai 1915 kayaknya ya. Jadi saya mau elaborate ketika pemicu kepanikan dan menyebabkan the whole ekonomi global tuh collapse gitu ya. Dia tuh punya periode waktunya ya. Jadi tidak langsung setahun collapse tapi dia mencapai titik terdasar atau bottomnya itu di 1807 gitu. Kalau Anda lihat dari 1803. Jadi 1803 itu pemicunya adalah ya nanti kita masuk materinya. Nah, 1803 itu kalau ada pemicunya maka 1807 itu terjadi dasar dari semua harga itu menjadi murah-murah ya. Jadi years of hard times, low price and a good time to buy stock ya. Membeli tanah ya, corner lots, goods etc. hold till the boom reaches the years of good times. Then unload, shelving, save this card and watch it closely ya. Jadi eh saatnya greedy gitu ya. Jadi kalau misalkan udah di bottom itu udah boleh greedy ya. Membeli, membelanjakan ternak, membelanjakan tanah ini untuk orang zaman dulu ya. Di abad 18 membelanjakan emas karena belum ada Bitcoin ya, teman-teman. Nah, setelah itu dia jual lagi ketika udah memuncak ya. Memuncaknya itu yang di tengah ya, yang garis B ya, ada telunjuk di sini. Years of good time, high price, and the time to sell stock and value all of kind. Jadi semua dijual menjadi duit ya, cash. Lu mau beli apa, investasi ulang segala macam gitu. Nah, kita mulai dari 1803 dan kemarin sudah selesai 1783 juga ya, yang perjanjian Paris yang dari US, Spanyol dan Prancis ya. Nah, sekarang kita masuk ke setelah 20 tahun kemudian ya, 1803 itu 20 tahun setelah Amerika merdeka gitu ya. Apa yang terjadi gitu. Hal pertama yang mesti teman-teman tahu ya, jadi Thomas Jefferson ini kan presiden Amerika di sana waktu itu, dia itu membeli yang namanya tanah Louisiana ya. Kalau nggak salah Louisiana itu dikontrol oleh Prancis ya teman-teman. Nah di sini tuh ada ya di website On This Day tahun 1803, kamu bisa lihat semua event-event penting yang dicatat. Jadi ini kayak sejarah atau kayak perpustakaan gitu ya, teman-teman bisa belajar dari sini juga. Nah, ini dia ada tulis ya, ini ya Thomas Jefferson membeli Louisiana ya, Louisiana dari Prancis ya, teman-teman. Jadi presiden ketiga dari Amerika gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman masih ingat John Dalton ya, penemu atom teori ya. Ya, kita dulu sekolah ada ya. Jadi John Dalton ini penemu atomic teori ya, abad 18 di tahun 1803. Dan 150 tahun kemudian sepertinya yang terjadi bom atom itu ya karena ditemukannya atom gitu ya, teman-teman. Nah, itu di Perang Dunia Kedua yang itu, gitu ya. Nah, ini adalah 1803 ya, event-event pentingnya apa saja. Kita bisa breakdown. Sebenarnya saya cuma mau brief kasih tahu ya, kalau mau baca itu bisa di Perpustakaan Britannica. Setelah saya cari tahu sebenarnya kekacauan di 1803 sampai 18, 13, 14 ya, sampai yang di gambar ini 1807 ini parah banget. Ya karena si satu orang ya teman-teman, jadi si Napoleon Bonaparte. Jadi Napoleon ini kan dia kebangsaannya dari Prancis gitu ya. Jadi orang ini tuh terlahir emang suka perang gitu ya. Jadi entah kenapa orang ini tuh semua sisi kiri kanan atas bawah ya ya perang gitu kalau ada dia gitu. Nah, jadi si Napoleon ini udah hobi perang, jago lagi gitu ya. Jadi cukup banyak menaklukkan em, negara-negara di sekeliling dia gitu ya, seperti Spanyol, udah kalah akhirnya jadi sekutu. Ketika sekutu, si Portugis itu kan ada di bawah Spanyol nih, kalau dari geografi ya teman-teman. Nah itu nggak mau menyerah, diserang lagi sama Prancis gitu ya. Terus Prancis itu serang balik ke atas ke daerah Belanda gitu ya. Belanda itu kan dikuasain sama Britannica gitu. Kalau teman-teman masih ingat dengan video saya dulu-dulu,
Itu saya sempat cerita tentang Pax Britannica, Pax-nya Americana, dan lain-lain gitu ya. Pax Britannica itu kan abad 18. Nah, itu ketika saat itu sebenarnya lagi retake ya. Jadi overcome power daripada Prancis gitu. Jadi abad 17 tuh semestinya Prancis gitu ya. Makanya di akhir abad 17 ya, ketika George Trace ini ditulis, itu terjadi yang namanya revolusi Prancis ya. Jadi dari Republik Prancis menjadi Prancis yang sekarang gitu ya. Menjadi monarki kalau saya tidak salah ya, teman-teman bisa koreksi saya kalau salah. Karena dulu yang Republik Prancis itu memang abad 17 dan 18 itu adalah seperti neraka ya teman-teman. Kenapa seperti neraka? Ini saya cerita agak jauh sebelum maju terus tahunnya ya. Seperti neraka itu karena mereka itu ada kasta-kasta penduduknya gitu ya. Jadi orang yang paling tinggi adalah para petinggi agama dan orang kerajaan. Kemudian layer kedua adalah orang noble ya atau bangsawan. Layer ketiga adalah penduduk ya civilian. Dan layer yang terbawah lagi ada slave ya. Jadi apa yang diomongin oleh petinggi agama dan kerajaan ya itu hak mutlak gitu ya. Jadi kalau berani lawan ya teman-teman bisa dituduh macam-macam gitu, bisa dibilang penyihir gitu ya dan lain-lain gitu. Nah, di zaman itu juga kira-kira Prancis itu kayak membakar sekitar 40.000 nyawa ya. Jadi yang berseberangan ya dibakar gitu. Kamu langsung auto gitu, otomatis menjadi seorang penyihir gitu ya. Jadi kalau enggak ya lu melawan Tuhan gitu loh. Jadi dia manusia itu kayak pengganti Tuhan lah gitu. Nah, jadi ketika terlalu kacau, kemudian petinggi negara kasta-kasta tinggi tidak membayar pajak karena katanya anak Tuhan tidak boleh dipajakin gitu ya. Kemudian ada orang nobelnya juga nggak dipajakin, orang kerajaan juga nggak bayar pajak. Yang ditarik pajak adalah para penduduk biasa, kemudian ya semuanya akan diperas gitu ya. Jadi kalau nggak bayar ya diambil kebunnya dan segala macam. Ya, itulah pemicu daripada revolusi Prancis ya teman-teman. Itu yang perlu dicamkan gitu ya. Nah, gara-gara Napoleon gitu. Nah, jadi Napoleon ini kalau teman-teman mau membaca the full ya, full of 1803 sampai 1807 ya, yang pemicu krisis kacau balaunya itu ya, itu teman-teman bisa download juga di paper yang The Crisis of 1803 1805 ya. Di dalam makanan ya dan riset daripada mortality rate atau hidup usia seseorang gitu ya dan institutional collapse itu kenapa gitu ya. Seperti biasa ya teman-teman, pemicu perang ya. Perang itu menyebabkan kesengsaraan, semua jadi mahal ya. Ini tuh sama gitu ya. Jadi berulang-ulang ya teman-teman sampai hari ini gitu. Perang menyebabkan banyak orang mati, kemudian menyebabkan harga bahan baku pokok naik gitu ya. Ini semua ada nih datanya nih. Kemudian kamu bisa lihat ya, tuh. Jadi harga gandum ya itu naik gitu. Tuh, dari Segovia dan Medina ya. Nah, itu naik during pertempuran yang terus-menerus terjadi gitu. Nah, kemudian perang itu menciptakan hutang. Yang hutang itu kepada siapa? Ya pasti kepada keluarga yang mulia Rothschild gitu ya. Jadi Rothschild itu udah pasti yang memberikan hutang ya. Jadi dia yang menurunkan dana untuk kalian membeli persenjataan perang. Kalian diadu, yang menang siapapun dia yang menang gitu loh. Yang menang siapapun ya yang punya banker yang menang gitu. Nah, jadi dari situlah kita bisa lihat ya, ini pola tuh terus berulang. Makanya teori 10 tahun krisis dan 100 tahun krisis besar itu kenapa bisa jitu kalau kamu ikutin yang Ray Dalio teori gitu ya. Kenapa itu bisa akurat gitu. Nah, inilah penyebabnya gitu ya. Inilah cikal bakal daripada krisis ekonomi yang sepertinya terjadi secara natural tapi itu sebenarnya diciptakan oleh sekelompok orang gitu ya. Karena memang ada fase-fase bubbling gitu. Nah, ini ya teman-teman bagaimana kamu lihat ya, ini harga log kayu aja mahal banget gitu ya, untuk membangun rumah aja susah sekali pada zaman itu ya. Beli gandum untuk makan aja susah gitu, apalagi rumah juga gitu ya. Nah, inilah 1803 ya. Jadi dari Wikipedia juga enak. Itu kamu bisa baca semua gitu. Saya baca ini ya dari tadi ya. Dari beberapa hari yang lalu gitu ya, saya koleksi ya. Saya cuma notice beberapa hal penting ya.
Jadi the Napoleonic Wars begin ya. Jadi dia melawan United Kingdom ya. Jadi waktu itu tuh United Kingdom melawan Prancis ya, dan Prancis tuh melawan armada terkuat perairan daripada Inggris gitu. Nah, kemudian juga ada saat itu tuh US lagi melawan ini ya, bajak laut ya. Jadi di daerah Afrika Utara itu banyak bajak laut ya teman-teman di abad 18, karena mereka tahu banyak kepentingan orang barat ke situ ya untuk mengambil sumber daya mereka. Jadi mereka juga jadi perampok ya sebagai penghidupan mereka ya, kayak negara-negara kayak Algeria, Tripoli dan segala macam gitu. Nah, itu yang menjadi saya punya attention. Kemudian attention saya yang berikutnya itu adalah Perang Anglo-Maratha yang kedua ya, yaitu perang yang mana United Kingdom melawan India gitu, dan India kalah telak ya teman-teman. Makanya habis itu dijajah oleh Inggris. Jadi Maratha itu kayak satu klan dari di India gitu ya. Nah, jadi seluruh dunia itu ya, dari west to east ya, barat ke timur tuh kita penuh dengan kekacauan gitu ya. Nah, kalau ini masih battle kecil-kecilan ya, The Battle of Vertiris yang Haitian melawan Napoleon ya. Jadi Napoleon tuh sampai ke Samudra Pasifik ya, kirim pasukan untuk menjajah negara-negara di Pasifik ya. Lu bayangin aja gitu loh. Itu kayak jauh sekali loh. Naik kapal aja dia niat banget untuk mengambil area tersebut gitu. Nah, ini ya, jadi di Maratha Empire itu yang di India ya pada Oktober Desember juga udah damai. Kemudian masuklah dan berpengaruhlah para Inggris dan orang-orang dari Barat menjajah India gitu ya. Nah, kemudian ya kalau kita lihat lagi, dulu tuh ada juga wabah penyakit ya, yang ternyata hanya cacar air gitu. Karena cacar air itu dulu aja dianggap sebagai hukuman dari Tuhan gitu ya teman-teman. Saking orang tidak advance-nya teknologi dan pemikirannya gitu ya. Jadi di situ tuh di ini tuh udah mulai ada smallpox begitu ya. Jadi kayak ada wabah penyakit gitu. Nah, tapi masih yang tidak se ekstrim yang Black Death itu ya teman-teman. Nanti kita akan ke situ juga ya. Nah, ini 1803 ya teman-teman. Jadi 1803 sampai 1807 ini sampai saya catat gitu ya, konten YouTube saya tulisnya. Nah, itu dari peak crisis sampai the real crisis atau kita sebut sebagai bottom gitu ya. Nah, itu 1803 sampai 1807. Itu rentan waktunya 4 tahun ya, kalau kamu lihat ya. Nah, sekarang yang 1819, 1823 gitu ya. Ini rentan waktunya juga 4 tahun. 4 tahun. Nah, 1837, 1843 itu 6 tahun. 1857, 1861 itu 5 tahun. Ini juga 4 tahun, 1873, 1877. Ini juga 6 tahun, jadi dia akan terus ya. History may not repeat itself, tapi it rhymes gitu ya. It rhymes gitu. Nah, kalau ini 4 tahun juga ya. Nah, ini teman-teman. Nah, kita bisa ke tahun 1819 ya teman-teman ya. Kita lihat apa yang terjadi gitu. Nah, sebenarnya saya juga siapin yang 1807 gitu ya. Nah, cuman ini nanti videonya jadi panjang sekali gitu ya. Nah, jadi kita lihat ya bagaimana Napoleon itu terus-terusan ya kerahasiaan Emperor satu dan berkolaborasi atau aliansi dengan Napoleon dan melawan British gitu ya. Nah, ini 1807 tuh masih terus-terusan gitu ya. Ini adalah campur tangan Norwegia juga gitu ya. Pokoknya itu zaman-zaman yang hobi perang ya di Eropa ya, benar-benar semua tuh kacau balau, saling bunuh, saling tipu menipu gitu ya. Kalau teman-teman nonton Game of Thrones mungkin lebih gampang cerna sejarah Eropa apa 18 ya. Itu benar-benar mirip ya, kacau balau banget. Dan mereka tuh lebih barbar daripada sejarah di Indonesia ya. Ini barbarian banget cara mereka berebutan kekuasaan gitu ya. Nah, kita langsung ke 18, 19, 1823 ya. 1819 ini kalau mau silakan dibaca, kemudian 1819 kita lihat ya. Ah, ini ya. Jadi ini ada
Di Tufco ini ya, Financial Panics of the 19th Century ya, abad 19, kamu bisa lihat pemicu The Great Depression ya. Itu semua tuh karena kekacauan selama 1 senturi terakhir ya. Jadi menyebabkan puncaknya itu di 1930, The Great Depressions gitu. Ya, mereka bagaimana dimulai dari para panen yang gagal, kemudian harga kain yang anjlok, kemudian banyak sekali orang berjudi dengan pembangunan kereta api ya teman-teman, rel kereta api itu kan besi itu dulu, besi dan baja itu kan kayak emas gitu ya. Jadi mereka spekulasi di situ, spekulasi, judi, tipu menipu segala macam gitu ya. Ini adalah fakta-fakta yang terjadi 1819 ya teman-teman. Itu ada beberapa poin-poin penting ya. Jadi bagaimana Amerika baru merdeka sekitar 40 tahun dan langsung terjadi ekonomi problem ya pada 1819. Kenapa? Karena seperti biasa, kenapa ekonomi kolaps ya? Karena mereka selalu spend duitnya itu untuk berperang seperti biasa. Karena ketika penjajahan itu terjadi 1819 itu, ini tuh lagi melawan suku-suku dan civil war di Amerika gitu ya teman-teman. Dan itu spend a lot of money dan juga mulai bercampur tangan ke Eropa gitu. Nah, ini juga bank juga forced to call in loan ya, pinjaman segala macam, paniknya itu selama 3 tahun dan itu masyarakat baru mulai paham ya ternyata berperan di dalam politik dan kebijakan pemerintah itu bisa mempengaruhi kehidupan mereka atau kesejahteraan mereka gitu ya. Nah, ini adalah panik 1819. Jadi teman-teman bisa baca juga kalau mau tahu gitu ya. Teman-teman tuh bisa langsung klik yang historical atau di Wikipedia 1819, kamu klik, dia akan langsung keluar eh, hal-hal yang penting teman-teman perlu tahu dan dia langsung tuliskan ya. Tapi di George Street Chart itu kan ini sebenarnya baru dituliskan setelah dia lahir ya. Jadi dia lahir tuh sekitar abad 18, tapi 1850-an ya kalau saya nggak salah ya. Jadi dia di pertengahan dia lahir, dia nulis teori itu tuh di usia dia yang ke-40 atau 50 gitu. Jadi dia look back semua sejarah dan tercetaklah seperti ini gitu ya. Nah, karena videonya kan bakal panjang banget, kayaknya satu video 2 tahun aja yang kita bahas ya. Jadi 1803 dan 1819 dulu sini ya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat ya bagaimana efek daripada perang-perang begini menyebabkan negara-negara itu ya kolaps gitu loh. Nggak bisa mensejahterakan dia punya rakyat, tapi malah uangnya itu untuk membeli senjata dan mengirim kayak Eropa itu paling gila ya, mengirim 80% daripada pemuda-pemuda yang usia 18 sampai 49 tahun untuk wajib berperang gitu ya teman-teman. Bayangin ya. Jadi kayak 80% dan yang pulang itu paling 8% gitu ya. Jadi kayak 90% mati di lapangan. Nah, jadi waktu itu tuh Eropa mulai sepi gitu ya. Karena manusianya mati-mati mulu gitu. Nah, ini juga dia banyak sekali hal-hal penting yang terjadi. Mari kita lihat ya, kita notice yang mana yang kita akan melihat ini adalah bencana alam di Arab ya. 7,7 sampai 8,2 skala Richter ya kalau nggak salah ya. Wah itu gede sekali ya teman-teman. Terjadi di Gujarat ya, Laut Arabik ya. Kemudian ini juga lagi hot-hotnya menggunakan atau mengimpor budak dari Afrika ya. Kemudian kita juga lihat hal penting lagi, kita sambil baca bersama. Kita lihat ada perang apa lagi yang dilakukan orang-orang petinggi atau elit-elit politik ya, kepentingan pribadi ya, bukan kepentingan rakyat ya. Ini mereka saling jajah gini tuh bukan untuk rakyat, bukan demi rakyat ya. Ini kalau kamu baca sejarahnya, ini semua demi diri sendiri, elit politik, ahli agama dan keluarga bangsawan gitu ya. Supaya anak cucu cicitnya kaya raya sampai sekarang nggak usah kerja dan tetap menjadi elit global. Nah, itulah kenapa mereka segila itu ya untuk mengontrol dunia ini. Nah, ini adalah tahun 1918
1819 ya, sampai 1823. Inilah tahunnya ya, tahun-tahun gila gitu ya. Nah, tahun-tahun yang tidak cocok untuk ditinggalin manusia gitu ya. Jadi abad 1918 ya teman-teman, ini tahun-tahun yang tiap hari pengennya perang gitu. Nah ini juga ya kita lihat beberapa peristiwa penting. 1823 ini adalah bottomnya daripada kekacauan itu ya. Nah kamu lihat ya, Mei tanggal 23 ya. The rebel Spanish government withdraw from Madrid to Sevilla following French attack ya. Diserang sama Prancis ya. Jadi mereka mundur ke kota-kota dari Madrid ke Sevilla gitu ya. Nah, diserang lagi sama Prancis ya. Napoleon Bonaparte seperti biasa. Ini juga banyak sekali ya yang terjadi di Amerika. Ini mostly di Amerika. Kenapa? Karena barat ke timur ya efeknya ya, seperti biasa ya. Kalau misalkan tuh dia di Napoleon Bonaparte diangkat menjadi Emperor of France 20 Agustus 1823 gitu ya. Nah, ini juga First Burma ya. First Anglo-Burma War. Burma force attack the British on Sapura on island to Chittagong. Perang Anglo ya. Nah, itulah orang-orang yang menguasai Asia, udah mulai ekspansi ke Asia ya dan dilawan balik oleh Asia gitu. Nah, ini lihat teman-teman lihat ya. First Anglo-Ashanti War begin. Lihat. Ashanti Empire. Ini the British and the African ally bekerja sama gitu ya. Nah, inti daripada ini ya apa gitu ya. Saya jelasin history begini, teman-teman yang nggak suka sejarah mungkin pusing ya dengan channel YouTube saya gitu ya. Ini kenapa malah ngomongin sejarah gitu. Sejarah yang mempengaruhi ekonomi dunia pastinya. Nah, kalau mau lebih lengkap lagi itu bisa download di G-Store ya, The Cape Coast Conflict of 1803 gitu ya. Jadi lu bisa download ini dan baca semua yang terjadi di situ kekacauan ya. Hubungan Afrika dan Eropa yang udah pasti Afrika ya dijadiin budak gitu ya. Kalau nggak jadi kalau rajanya nggak jadi bajak laut ya, ambil duit dari bajak laut ya jadi budak gitu rakyatnya. Itu doang sih. Nah, teman-teman bisa lihat di situ juga. Ini the hostage crisis of 1803. Itu juga dia ada jelasin ya. Ini yang tadi saya bilang Algeria, Tripoli, Tunisia, Maroko. Jadi mereka nyuap, nyuap dan kenapa Amerika terjadi krisis pertama setelah perang ini? Karena perang di perairan ini tuh menghabiskan banyak sekali uang ya. Jadi si Jefferson itu nggak mau seperti British suap menyuap ke Afrika, tapi dia perangi mereka gitu ya dan menguasai sebagian negara-negara yang berada di Afrika Utara gitu. Ya, jadi Amerika juga pernah kalah dan 200 Amerika Merchant ya ditangkap, dipenjara dan dijadiin budak oleh orang Afrika gitu ya. Jadi berbudak juga sama mereka ya negara-negaranya. Nah, ini ya perang Selat Gibraltar dan lain-lain. Oke teman-teman, video kali ini hanya jelasin 2 tahun karena ini panjang banget ya 1803, 1807, 1919, 1823 ya. Ini panjang banget. Ini juga masih banyak hal-hal yang kacau yang akan terjadi yang akan saya jelasin. Dan sebenarnya conclusionnya apa? Teman-teman ikuti terus channel di Gripstock nanti kita akan sampai ke kesimpulan. Oke? Terima kasih sudah menonton.